Merek kendaraan adalah hal yang umum dalam balapan, tapi berbeda dengan kali ini di sebuah desa yang mayoritas masyarakatnya adalah pengemudi handal. Mereka kerap kali mengadakan kompetisi balap dengan menggunakan mobil rongsokan yang mereka rakit sendiri. Desa itu bernama Desa Drifting yang punya tradisi selama berabad-abad mengadakan kontes balapan rally. Tampak jelas seluruh peserta menggunakan mobil rongsokan yang mereka rakit sedemikian rupa menjadi sebuah mobil dengan kecepatan penuh. Dan inilah Flying Scrap Car. Sejak kecil mereka udah dilatih dan dididik oleh orang tua mereka untuk menjadi seorang pembalap profesional. Selain itu di Desa Drifting terdapat sebuah bengkel otomotif atau bengkel setting lah yang dikelola seorang pemuda yang kita sebut aja Tarmo lah ya, sesuai request. Ngopi heula atuh beradku. Dikarenakan orang-orang di desanya udah biasa memodifikasi mesin mobil mereka, Tarmo yang ingin bengkelnya laku pun menunjukkan beberapa penemuan baru yang dia buat. Meskipun kelakuan dan tindakan Tarmo yang tampaknya konyol, tapi Tarmo yang gigih tetap mendemonstrasikan penemuan yang dia buat agar bengkelnya bisa laku. Di waktu yang sama, para pembalap mulai diperkenalkan satu persatu oleh panitia di sana, mulai dari Firewheel, Schumacher, dan masih banyak lagi. Tapi di sini yang paling penting adalah sang raja drifting kincir angin, yaitu Ma Fueng, ikut serta dalam balapan itu. Dan setelah aba-aba diberikan, balapan pun akhirnya dimulai. Secara mengejutkan, ternyata kali ini merupakan kompetisi balapan mobil perebutan tahta siapa yang pantas disebut Raja Drifting. Serunya lagi murid Ma Fueng yaitu Ma Tasui ikut serta dalam kompetisi itu, ingin membuktikan pada gurunya kalau dia bisa menjadi Raja Drifting. Dikarenakan sirkuit yang sangat sulit dilewati, satu persatu peserta mulai keluar dari lintasan dan pertandingan itu pun dipantau langsung oleh para warga menggunakan drone. Persaingan antara guru dan murid ini sangatlah begitu seru sampai-sampai kita yang melihatnya pun merasa gimana gitu. Di sebuah terowongan secara mengejutkan, salah satu peserta tiba-tiba kehilangan kendali membuat jalur lintasan gak bisa dilalui. Saat Ma Fueng masuk ke dalam terowongan itu, secara gak diduga, Ma Fueng yang ingin menggunakan teknik rahasia yang dia miliki malah gak bisa mengendalikan mobilnya. Balapan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Ma Tasui yang berada di posisi awal sebelum terjadinya insiden dalam terowongan. Ma Tasui pun sangat bangga terhadap dirinya yang bisa membuktikan kalau dia berhak menjadi seorang raja drifting. Satu tahun kemudian, Tarmo yang melihat sebuah mobil akan direcah minta para pegawai di tempat rongsok itu untuk menghentikan pekerjaan. Ternyata Tarmo dipanggil ke sana oleh si pemilik tempat rongsok itu yang bernama Zhang. Selama setahun ini, Tarmo yang gak kunjung mendapat pelanggan rugi besar membuat bengkel yang dia kelola punya hutang yang sangat banyak. Atas hal itulah Zhang yang merupakan anak buah dari organisasi grup global yang selama ini meminjamkan uang pada Tarmo, memberi pesan pada Zhang untuk menyerahkan sebuah surat penggusuran bengkel Tarmo yang akan dilakukan 1 bulan lagi. Suatu hari ada beberapa investor dengan ditemani Ma Fueng berkeliling ingin melihat para warga di sana yang gege dalam mengemudi. Bukannya menunjukkan skill mereka menggunakan mobil balap, anak buah Fueng yang seorang petani pun malah menggeber traktor yang dia rakit di hadapan para investor.
Ternyata karena aksi barusan, para investor mau menginvestasikan dana mereka di desa itu untuk digunakan sebagai ajang kejuaraan balapan rally musiman. Sayangnya para investor yang baru teringat dengan tempat grup global yang jaraknya dekat dengan desa malah mengurungkan niatnya karena grup global lebih profesional dari mereka. Malam harinya, pemimpin grup global yaitu Tuan Go yang baru selesai berlatih kemampuan berpedang membicarakan tentang desa drifting atas saran dari salah satu anak buahnya demi melebarkan kekuasaan dan mengembangkan sayap grup global. Tuan Go berniat untuk membeli seluruh wilayah desa drifting. Tanpa menunggu waktu lama, beberapa jam kemudian Tuan Go dan para kelompoknya berkunjung ke desa drifting. Di hadapan Ma Fueng dan para warga, Tuan Go menjelaskan maksudnya ke sana yang gak lain dan gak bukan untuk membeli wilayah itu. Aduh, dikira martabak kali ya, gampang banget beli desa. Dikarenakan Ma Fueng yang kini menjabat sebagai kepala desa gak mau menyerahkan desanya begitu aja, Tuan Go mengajak mereka untuk mengikuti kompetisi kejuaraan yang akan dilakukan grup global di wilayah tersebut. Jika perwakilan dari desa drifting bisa mengalahkan perwakilan dari grup global dan menjadi juara pertama, grup global gak akan lagi menawar-nawar untuk membeli desa. Tapi kalau perwakilan dari grup global menang, Ma Fueng mau gak mau harus menjual desa itu kepada Tuan Go. Karena Ma Fueng yang tetap kekeh kalau perwakilannya lah yang akan menang, tanpa diduga Tuan Go menyuruh anak buahnya agar memanggil driver andalannya. Ternyata selama setahun terakhir ini setelah memenangkan kejuaraan sebelumnya, Ma Tasui mengkhianati Ma Fueng dan para warga desa karena lebih memilih untuk bekerja dengan grup global. Melihat perwakilan dari Tuan Go, para warga desa yang diberi tawaran segepok uang asalkan gak ikut dalam kompetisi nanti sontak soak dan sebagian menerima tawaran itu. Tarmo yang berada jauh dengan mereka pun menyuruh rekannya yaitu Junior yang mirip Bang Adul ini untuk memberi peringatan pada kelompok Tuan Go. Dalam waktu singkat, penduduk desa banyak menerima tawaran dari Tuan Go untuk gak ikut kompetisi balapan nanti. Sampai-sampai Junior yang tadinya akan memperingati kelompok Tuan Go malah menerima tawaran mereka. 7 jam kemudian, Tarmo yang baru pulang dugem tiba-tiba dihampiri oleh wanita cantik Seksoi Ambura Hoi yang menggunakan mobil Porsche berwarna putih. Ternyata wanita yang bernama Seul ini merupakan anak buah dari Tuan Go. Pada kesempatan itu, Seul menunjukkan banyak sekali uang yang dia bawa pada Tarmo sembari mengatakan kalau Tarmo mau menuruti perintah mereka, Seul akan memberikan semua uang itu yang bisa digunakan Tarmo untuk membayar hutang. Ternyata Seul yang ingin Ma Tasui menjadi juara dalam balapan itu menyuruh Tarmo untuk memanipulasi kendaraan para peserta. Tarmo yang notabene-nya adalah orang jujur gak mau mengerjakan perintah dari Seul. Tapi karena Neneng Seul terus-menerus menggodanya, wow, secara gak diduga Tarmo pun mau menerima tawaran itu. Beberapa waktu kemudian dalam sesi latihan, sahabat dekat Tarmo yang bernama Mali terlihat menyiarkan latihan itu secara langsung pada penggemar. Satu persatu dari peserta pun mulai diperkenalkan oleh Mali yang bebenguk atau bebentukannya macam-macam. Di sisi lain terlihat Ma Fueng bersama Tarmo lagi memberi arahan pada para warga desa untuk gak menyerah demi mempertahankan desa. Meskipun di sana hanya ada beberapa orang aja, tapi mereka berdua tetap memberi banyak sekali pepatah agar para warga desa gak mau menerima kerjasama dari grup global. Di tengah perbincangan itu, Tarmo berkata kalau para warga ingin memodifikasi mobilnya, Tarmo akan memberikan secara gratis sebelum perlombaan digelar untuk menambah performa mobil mereka.
Malam harinya, Tarmo yang mendapat orderan dari para warga desa yang ingin ngemodif mobil mereka segera beraksi menyeting beberapa jeroan mobil. Di tengah aksinya itu tanpa diduga Junior yang akan ke bengkel dan melihat percikan cahaya mengira kalau itu semua merupakan perbuatan penjahat. Alhasil Junior yang ketakutan pun memanggil para warga untuk mendobrak bengkel Tarmo. Atas kejadian barusan, Tarmo yang ketahuan mencoba mengelak pada para warga dan beralih kalau dia hanya melakukan tugas. Untungnya para warga yang tahu kalau Tarmo adalah orang jujur percaya aja dengan semua perkataan Tarmo. Singkat cerita, hari balapan pun akhirnya tiba. Tarmo sedikit ketakutan karena perbuatannya sendiri. Para peserta yang belum sadar hal itu pun enjoy-enjoy aja dan tetap semangat demi mempertahankan desa mereka. Kemudian saat aba-aba diberikan, balapan itu pun akhirnya dimulai. Mak Tasui yang udah mengenal sirkuit tentu aja dapat menguasai arena balapan. Dengan menggunakan mobil andalannya, Mak Tasui kini memimpin jalannya balapan. Satu persatu dari peserta pun mulai tumbang keluar dari lintasan, membuat balapan semakin menarik. Melihat hal itu, Tuan Go pun sangat senang karena Tarmo bisa melakukan tugasnya. Hingga di suatu momen saat sebentar lagi akan menyusul Mak Tasui, mobil yang ditumpangi Sumaker tiba-tiba mengalami kerusakan. Gak mau dirinya kalah dalam balapan, Sumaker pun kemudian menghubungi Tarmo untuk segera datang mengecek mesin mobilnya. Dengan tergesa-gesa, Tarmo menghampiri Sumaker mencoba mengutak-atik mesin mobil itu. Sebenarnya mobil yang ditumpangi Sumaker sengaja dibuat mogok oleh Tarmo dengan menggunakan remote control yang dia pegang. Aduh, takut salah ngomong. Merasa jarak dari mobil Sumaker yang udah cukup jauh dengan Mak Tasui, agar gak dicurigai, Tarmo menaiki mobil itu dan menyuruh Sumaker untuk menekan remote controlnya. Dan kemudian mobil yang ditumpangi Tarmo meluncur kencang gak terkendali masuk ke dalam sirkuit melewati beberapa driver. Dengan skill mengemudi yang dia miliki tanpa diduga meskipun sangat kesulitan mengendalikan mobil, Tarmo bisa melaju kencang menyusul beberapa driver di hadapannya. Di tikungan terakhir secara mengejutkan, Tarmo yang tadinya berada paling belakang kini berada sangat dekat dengan Mak Tasui yang berada di posisi pertama. Hingga secara mengejutkan, Tarmo yang gak sengaja menekan tombol di mobil itu malah menjadi juara pertama. Seusai balapan, Seul yang marah besar menghampiri Tarmo mengambil semua uang pemberiannya yang disembunyikan Tarmo dalam tong. Ternyata selama ini Seul memasang kamera tersembunyi untuk memantau gerak-gerik Tarmo. Malam harinya, Ma Fueng bersama para warga desa merayakan kemenangan mereka yang berhasil membuat grup global gak akan lagi mengganggu mereka. Di sana tampak jelas Tarmo yang uangnya diambil lagi begitu frustasi karena gak bisa membayar hutang-hutangnya. Di sisi lain, Tuan Go sangat marah karena mereka dapat dengan mudah dipermainkan oleh Tarmo. Karena kesalahannya tadi, Mak Tasui diberi peringatan oleh Tuan Go dan diusir begitu aja. Keesokan harinya, Tuan Go yang gak terima atas kekalahannya itu menghampiri para warga desa drifting untuk menuduh Tarmo sebagai pengkhianat. Dengan kamera pengawas yang sebelumnya dipasang Seul, kelompok Tuan Go menayangkan tayangan dari Seul yang lagi mengajak Tarmo untuk bekerja sama.
就是那个被马大水要求去收买方向的郑。 Mendapati hal itu, Ma Fueng, Mak Li beserta para warga sontak kaget karena orang yang mereka percayai telah berani berkhianat. Pantas saja beberapa mobil para peserta banyak yang bermasalah saat perlombaan kemarin. Atas hal itu, grup global kembali mengajak warga desa drifting untuk melakukan balapan ulang. Merasa sangat bersalah di tengah derasnya hujan, Tarmo minta maaf di depan pintu rumah Mak Fueng atas semua kesalahannya. Dan karena merasa udah sangat malu, Tarmo bertekad untuk pergi dari desa tersebut. Dengan dibantu oleh junior, Tarmo mengemasi barang-barang dan akan segera pergi. Di tengah perjalanan, tanpa diduga, Mak Tasui yang diusir oleh Tuan Gao malah bertemu dengan Tarmo. Melihat seorang pengkhianat desa, Tarmo yang gak suka langsung memaki-maki mantan rekannya itu. Gak terima dengan tindakan Tarmo, Mak Tasui pun mencoba untuk melempar Tarmo dengan batu. Tapi ternyata Tarmo yang cekatan dapat dengan mudah menghadang batu-batu yang dilempar Mak Tasui. 也拦不住我。 Untuk menebus semua kesalahan mereka, Mak Tasui yang tahu potensi hebat dari Tarmo berniat untuk melatihnya. Karena kalau mereka menang dalam pertandingan ulang yang diadakan Tuan Gao nanti, para warga mungkin bisa memaafkan semua kesalahan mereka berdua. Tarmo yang awalnya menolak ajakan dari Mak Tasui pun akhirnya luluh setelah mengingat masa lalu mereka bersama sang guru. Di hadapan junior yang selalu ngingintil kemanapun Tarmo pergi, Tarmo pun akhirnya bersedia dilatih oleh Mak Tasui. Wah, bakalan seru nih. 抓紧时间训练。 Dengan menggunakan mobil kolbak rongsok yang Tarmo miliki, sebelum balapan, junior meletakkan beberapa kamera di mobil itu untuk melihat perkembangan Tarmo. Tarmo yang sebenarnya suka mabok dalam berkendara tentu gak mudah melewati latihan yang diberikan Mak Tasui. Setelah seharian penuh menjalani latihan, Mak Tasui memberi beberapa arahan pada Tarmo agar dia memiliki mental yang kuat. Hal itu diantaranya adalah fokus penuh, berani, dan berhati-hati saat mengemudi dengan kecepatan tinggi. 胆大心细。 Agar Tarmo bisa memenangkan kejuaraan nanti, Mak Tasui yang sebelumnya mendapat bocoran teknik khusus dari sang guru menyuruh Tarmo untuk mempelajari semua ilmu rahasia, yaitu metode dan teknik angin. Atas saran dari Mak Tasui, Tarmo, Mak Tasui, dan juga junior menghampiri kediaman guru mereka sembari membawa kepala babi panggang dan sebotol ciu. Aduh, awalnya Ma Fueng gak mau menerima permintaan mereka dan menyuruh mereka untuk pergi. Tapi lama-kelamaan melihat mereka yang bersikeras, Ma Fueng melempar Tarmo dengan kertas bertuliskan "Nyahlah" sebagai kode agar Tarmo segera memulai latihannya. Dengan menggunakan beberapa ban bekas, Tarmo dilatih untuk melakukan teknik bergulir sesuai pesan yang diberikan Mak Fueng. Gak hanya itu aja, Tarmo juga berlatih keseimbangan di atas sebuah ban sembari membawa 2 buah labu besar. Saat Tarmo lagi berlatih, diam-diam Ma Fueng yang lagi memantau aktivitas mereka dihampiri oleh Mak Li yang ingin memberi semangat pada Tarmo. Meski udah ketahuan, Ma Fueng yang masih emosi terhadap Tarmo beralasan kalau dia lagi melihat seorang janda. Suatu hari di acara pemakaman, para warga yang melihat kalau Tarmo dan Mak Tasui ada di sana sontak memaki-maki mereka berdua. Hal itu pun membuat Mak Tasui tantrum sembari berkata kalau demi menebus kesalahan mereka, Mak Tasui akan melatih Tarmo sesuai arahan yang diberikan Mak Fueng demi mempertahankan desa drifting.
Prihatin dengan kondisi mereka, Mak Li yang sebenarnya suka terhadap Tarmo pun memberi Tarmo buku rahasia yang dititipkan oleh Ma Fueng. Saat dibuka, ternyata buku itu adalah sebuah teknik pembelajaran bagi siapa aja yang ingin mempelajari teknik angin. 或起伏跳跃，弯道方向与缓急，好的模拟车里变换莫测的惯性，堪比失重训。 Sejak diberikannya buku itu, Tarmo setiap harinya terus-menerus melakukan latihan meskipun dia selalu gagal. Tapi dengan tekad yang kuat yang dia miliki serta kemampuan di atas rata-rata orang pada umumnya, secara mengejutkan setelah setengah bulan melakukan latihan, Tarmo bisa mengendalikan semua indera di tubuhnya dan menguasai teknik angin. Sementara itu, di tempat lain, Tuan Gou terlihat menyewa seorang ilmuwan hebat untuk memanipulasi pertandingan yang akan digelarnya nanti. Tuan Gou yang awalnya meragukan si ilmuwan yang bernama Albert ini tampak kagum saat Albert berhasil meledakkan semangka di depan mereka dengan mulus. Beberapa waktu kemudian, dengan menggunakan mesin-mesin yang telah mereka kumpulkan dari barang-barang rongsok, Tarmo, Mak Tasui, dan juga Junior mencoba merakit semua perintilan-perintilan itu untuk dioplos ke dalam mesin mobil yang Tarmo miliki. Suatu hari saat akan berlatih, Tarmo, Mak Tasui, dan Junior seketika kaget saat pembalap rally profesional yaitu Okamoto Taiki datang ke desanya. Ternyata Okamoto Taiki merupakan seorang driver sewaan Tuan Gou untuk mengalahkan kelompok Tarmo. 刚明的这次数据，直接起跳，他丝毫没有恐惧车身动。 Melihat latihan dari Okamoto yang menggunakan mobil andalannya secara mengejutkan, Tarmo, Mak Tasui, dan juga Junior begitu kagum melihat teknik latihan Okamoto. Karena udah bisa dipastikan Okamoto lebih tangguh daripada Tarmo. Mak Tasui pun menyuruh Tarmo untuk latihan lagi agar dia bisa mengimbangi kemampuan Okamoto. Saat lagi menjalani latihan, Tarmo yang melihat kalau sejak tadi Mak Li diam-diam memperhatikan tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrakkan mobilnya. Melihat hal itu, Mak Li yang khawatir dengan keadaan Tarmo pun sontak berusaha untuk menyelamatkan. Dalam keadaan kritis karena kecelakaan barusan, Tarmo meminta Mak Li untuk mau mendampinginya di detik-detik terakhir kematiannya. Kalau dia gak mati, Tarmo meminta Mak Li untuk mau menjadi kekasihnya. Mendengar permintaan Tarmo, Mak Li yang juga sangat menyayangi Tarmo menerima semua permintaan pria itu. Tapi saat si tangkurak Tarmo menyodorkan bibirnya untuk dicium oleh Mak Li, menyadari ada hal yang janggal, Mak Li pun mencoba mengecek ke dalam mobil yang ditumpangi Tarmo. 你敢骗我！ Dan benar aja, semua hanyalah tipuan belaka dari Tarmo agar Mak Li mau menjadi kekasihnya dan juga menciumnya. Meskipun sedikit kesal, tapi Mak Li yang juga sayang sama Tarmo dan gak ingin kehilangan pria itu mengerti dan menerima Tarmo. Aduh. 我睡觉。 Singkat cerita, meskipun orang-orang memandangnya sebelah mata, tapi Junior yang ahli dalam modifikasi mobil dapat dengan mudah merombak habis mesin mobil milik Tarmo, membuatnya menjadi lebih gahar lagi. Wah, jenggat-jenggat ini mah. Untuk mengetahui seberapa cepat mobil yang dirakit Junior, tanpa diduga Tarmo langsung mencoba untuk test drive. Dengan sedikit arahan serta data latihan Okamoto yang telah mereka dapatkan, Tarmo pun langsung menggaspol mobilnya. Secara gak diduga, test drive yang dilakukan Tarmo bisa menyamai bahkan mengungguli test drive yang dilakukan Okamoto. Tapi belum juga test drive itu selesai, mesin yang panas dan belum sepenuhnya distabilkan oleh Junior tiba-tiba membuat mobil itu kehilangan kendali.
Atas kejadian tadi, Tarmo begitu terpukul karena mesin mobilnya yang rusak sedangkan balapan akan diadakan sebentar lagi. Di tengah kebingungan, Junior yang punya ide tiba-tiba memberi pesan pada Ma Fueng menggunakan kode yang biasa mereka pakai. Ma Fueng yang mengerti kondisi dari kelompok Tarmo saat ini memberi pesan sebuah gambar babi. Gambar itu pun sontak mengingatkan Mali dan Junior terhadap mesin canggih yang dirancang Ma Fueng sebelumnya, dan dulunya mesin itu akan diberikan pada Ma Tasui yang disembunyikan di kandang babi. Keesokan harinya dengan menggunakan kapasitas mesin bertenaga 800 kuda yang, wah edas lah ini mah, yang dirancang langsung oleh Ma Fueng, kelompok Tarmo pun lantas segera menswap mesin itu pada mobil Tarmo. Dan gak lupa berterima kasih pada para warga yang mau memberikan beberapa perentelan mobil rongsok untuk dipasang di mobil Tarmo. Wanjay, RX-8 ini mah, tapi ya gitulah. Singkat cerita, akhirnya kompetisi balapan mobil pun akan segera digelar dan tampak jelas di sana seperti biasa, Mali menyiarkan balapan itu dalam live streaming. Saat Mali akan mewawancarai orang secara random, dia malah bertemu dengan Albert yang tampak ketakutan. Tanpa mencurigai Albert, Tarmo segera memasuki mobil dan berada di garis start bersebelahan dengan Okamoto. Para warga yang berkumpul di garis start sangat antusias ingin segera menyaksikan balapan itu. Kemudian setelah aba-aba diberikan, balapan pun akhirnya dimulai. Saat balapan lagi berlangsung, Mali menyadari hal yang janggal pada Albert yang memasuki sebuah mobil box. Ternyata benar aja Albert menghampiri Tuan Gou dan anak buahnya yang ingin mensabotase pertandingan. Dengan mesin mobil yang disetting sebaik dan segahar mungkin, Tarmo bisa membuat Okamoto sedikit ketar-ketir. Meskipun Okamoto memimpin jalannya balapan, tapi dia masih berada sangat dekat dengan Tarmo. Saat Okamoto akan melewati sebuah terowongan, Tuan Gou menyuruh Okamoto menggeber mobilnya menggunakan nos yang telah disediakan. Ternyata itu semua merupakan akal-akalan dari Tuan Gou yang berniat untuk meledakkan terowongan. Saat tiba giliran Tarmo untuk memasuki terowongan, secara mengejutkan Tarmo yang mendapati terowongan itu terhalang oleh bebatuan yang diakibatkan ledakan, memejamkan matanya menggunakan teknik bisikan angin. Secara mengejutkan, Tarmo akhirnya bisa melewati terowongan itu dan menyalakan nos untuk bisa menyusul ketertinggalannya. Latihan yang selama ini dia pelajari pun membuahkan hasil karena pada akhirnya Tarmo bisa menjadi juara. Mantap, Mamang! Atas kemenangan Tarmo, para warga desa Drifting sontak bersenang-senang merayakan Tarmo yang telah berhasil membuktikan sekaligus mengembalikan nama baik kelompoknya. Di tengah suasana meriah itu, Mali mengajak Junior untuk menguping pembicaraan Albert. Mengetahui kalau Albert bertindak curang karena bekerja sama dengan Tuan Gou, Mali kemudian mengumpulkan warga untuk menangkap kelompok Tuan Gou. Saat Tuan Gou yang belum menyadari hal itu membuka pintu mobilnya, tiba-tiba tamat. Wah, seru banget kan filmnya? Agak ada komedinya gitu. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah kehidupan ini pasti akan berputar dan semua ada saatnya. Bijaklah saat kamu berada di atas dan berjuanglah habis-habisan saat kamu berada di bawah.
Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.